Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini saya kedatangan motor Beat ISP ya, dengan keadaan rodanya oleng oblak seperti ini seperti lahar roda ya. Jadi kita akan bongkar saja di bagian gardanya, apakah lahar roda atau lahar gardanya. Jadi kita lihat saja, simak video pembongkarannya. Untuk yang pertama kita bongkar knalpotnya dulu menggunakan kunci T10. Kita miringkan dengan standar tengah dan standar samping kita gunakan untuk miring ke kiri. Dua baut untuk knalpot depan, kemudian kita kembalikan lagi ke posisi standar tengah. Kemudian kita gunakan shock nomor 14 untuk membuka baut knalpot pemegang belakang. Setelah kita lepas knalpot, kita lepas baut rodanya atau mur rodanya dengan kunci atau kunci shock ya, kunci shock nomor 24. Lepaskan ringnya juga, jangan sampai hilang ringnya ya. Kemudian kita akan melepas rodanya. Kalau remnya itu ya agak narik atau masih udah tipis, biasanya kan udah disetel ke depan, itu kita lepaskan dulu ini ya, kita lepaskan dulu baut penyetel rem belakang. Itu kita sudah lepaskan ya, untuk baut penyetel rem belakang, karena kalau tidak kita lepas itu remnya masih pegar dan pasti tidak bisa dilepaskan. Untuk langkah berikutnya yaitu kita membuka CVT. Kita akan melepaskan puli belakang. Kita gunakan kunci shock, kunci shock panjang ya, nomor 8 untuk membuka cover CVT nya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel AT Kreasi untuk melihat tutorial-tutorial berikutnya. Untuk baut yang agak nyelempit atau susah, kita gunakan T8. Gunakan kunci T8 karena kunci shock tadi yang pakai impact tidak bisa digunakan. Kemudian untuk pelepasan covernya, kalau susah itu agak dicongkel sedikit ya, atau diketok-ketok, biasanya itu agak berkarat, jadi kita agak ketok sedikit dari bagian belakang. Kita ambil semua bautnya yang tadi kita lepaskan, yaitu baut nomor 8. Kita lepaskan. Untuk pindolnya yang kalau ada karat-karat kita bisa kasih taslin. Kita lepaskan mur nomor 19 untuk puli belakang ya. Oke, ini masih panas, jadi kita pelan-pelan, agak cepat. Nah, ini kita lepaskan pulinya. Ini kotor ya, nanti ini kotor sekali, nanti kita semprot saja kalau sudah pembongkaran bagian badan. Oke, untuk bagian sebelah kiri untuk CVT nya sudah selesai. Kita siapkan wadah apabila nanti kita lepaskan olinya itu tumpah, jadi persiapan untuk oli tumpah. Oke, berikutnya kita akan melepaskan baut nomor 10 untuk pemegang gardanya. Ada baut 10, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7, nanti kita bagian dalam itu ya, ada 8, berarti ada 8 baut pemegang gardanya dengan
kunci shock nomor 10. Kita lepaskan untuk baut oli gardannya ya, untuk yang mengisi atas dan bawah. Yang bawah kita nggak buka karena nanti pas saat pelepasan nanti akan tumpah sendiri olinya. Kita semprot, bersihkan ya, ini kotor sekali, takutnya nanti kalau olinya sudah keluar nanti malah gelebet atau bercampur dengan oli, sisa-sisa debu ya, sisa-sisa debunya. Kita lepaskan semua baut pemegang gardannya. Nanti videonya kita tampilkan dari sebelah kanan, ini sebelah kiri nggak apa-apa, sebelah kiri dulu. Kita ketok-ketok seringan saja ya, jangan terlalu keras, ringan saja, jangan terlalu keras. Oh, ini nggak ada olinya, nggak ada oli yang menetes. Kita pindahkan kameranya dulu, mohon maaf, bentar. Oke, kamera sudah pindah di sebelah kanan. Oke, ini ya kondisinya kotor sekali, warnanya merah, tapi untungnya nggak sampai warna putih atau bergerak berlebihan ya. Ini ya warna merah. Ini gojlek. Oh, ini ternyata laker pasangannya ya, bukan laker roda yang ujung yang dekat dengan pelek, tetapi laker satunya lagi pasangannya, bukan ini masih bagus ya teman-teman. Ini lakernya masih bagus nih. Oke, masih oke. Cuman tadi ada rembesan, jadi kita nanti akan ganti sealnya, seal roda belakang. Untuk laker roda belakang yang ini yang ditutup tadi nggak rusak, jadi kita akan bongkar laker yang menempel ya, yang menempel di sipit di gardan ya, di gardan. Nih sama-sama laker roda, tapi ini di ujungnya as roda. Kan ada dua laker as roda, yang satunya itu yang fungsi utama, yang kedua ini yang menempel di CVT-nya, di gardannya. Oke, sebelum kita mengganti lakernya, kita pasang dulu seal roda belakangnya supaya nanti kita bisa lem dulu. Jadi nanti saat pemasangan lemnya sudah kering, kalau terkena oli tidak bergeser-geser. Nah, kita pasangkan dulu sealnya. Nah, ini pelan-pelan biar lurus. Kalau agak susah, kita taruh di tempat yang rata sekali, ya teman-teman. Ini pelan-pelan, jangan sampai agak keras gitu, karena emang mudah ini ya, nggak usah terlalu keras. Usahakan posisinya rata ya, rata, tampilannya rata. Kita kasih lem. Samping-sampingnya ya, bukan tengah. Nah, ini untuk memastikan dia itu tidak bergeser, karena habis penggantian jadi dia tidak bergeser. Nggak dilem juga nggak apa-apa, cuman saya pernah pengalaman itu pernah ada yang geser, posisinya itu nggak center. Mungkin karena yang biasa ya, bukan yang original, atau bisa jadi karena olinya itu oli yang murah, oli gardannya itu murah. Ada loh ya oli gardan yang murah malah bikin sealnya itu melar. Kayak kita gunakan tracker khusus untuk melepas bearing atau lakernya, gunakan tracker yang ukurannya sesuai.
kita nanti akan bantu menggunakan gear ya, gear yang besar, karena ini ukuran lakernya itu lebih besar daripada tabung pelepas ya, tabung tracker bawaan dia sendiri. Gear ini saya biasanya gunakan untuk penahan puli ya, sebelum ada impact itu saya gunakan untuk penahan puli saat pelepasan ya. Nah ini kita gunakan untuk membantu tracker ini ya. Ini tabung ini yang ukurannya lebih kecil ya, lebih kecil daripada lakernya, jadi kita bantu gunakan gearnya untuk dudukannya di gardan. Seperti ini susunannya seperti ini ya teman-teman. Pastikan untuk ujungnya itu cengkram lahar itu sempurna, jadi saat kita tarik dia tidak lepas. Kita pasang seperti ini, perhatikan teman-teman ya, seperti ini susunannya. Ada gear, kemudian tabung, baru ring, kemudian baut murnya. Gunakan kunci nomor 19, kunci ring 19, kemudian pemegangnya kita gunakan kunci L saja biar kuat. Kalau open terlalu kecilan ya. Ini berhasil, kita tarik, alhamdulillah nggak pakai lama, karena emang ini alatnya baru, tracker alatnya baru ya. Ini sudah berhasil lepas, ini ya, lepas lakernya. Kita lepaskan dulu, ini pan kotor ya, masih kotor. Ini ya, untuk teman-teman kalau tidak ada gear ya kita bisa gunakan yang lain, misalkan bekas piringan bisa juga, atau buat sendiri bisa juga. Ini kita rapikan dulu sisa alatnya ya, habis digunakan kita rapikan langsung saja karena nggak dipakai lagi. Kemudian kita pasang laker yang baru, lakernya nomor 6302, itu seperti laker roda belakang Mega Pro, GL Pro, Tiger. Kita lepas dari wadahnya, kemudian kita paskan dengan laker yang lama. Nah, kita masukkan juga ke asnya. Oh, itu sudah sesuai. Untuk memastikan ya, barangkali salah ambil nomor, kita paksa dipaku malah gak bagus hasilnya. Kita lepaskan pelindung debunya, karena nanti di dalamnya dia kena oli, jadi nggak usah pakai pelindung debu karena kita pasangnya itu di dalam ada olinya. Kita kasih oli di samping-sampingnya agar masuk lebih mudah. Untuk pemasangannya kita ketok dari depan, terus bagian belakang kita pegang. Kalau sangat keras atau susah masuk, sebaiknya ada yang menahan bagian belakang. Takut-takut kalau kita notoknya terlalu keras, penuh tenaga keras, nanti malah jebol. Kita tahan dulu pakai tangan kalau masih ketokannya itu ringan. Kayak gini ya, ketokan ringan tapi bisa masuk, sudah cukup seperti itu. Jangan sampai ketokannya keras tapi nggak ada yang menahan, karena ini tahanannya cuman shockbreaker pemegangnya, dan juga harus hati-hati ya, pelan-pelan. Oke, semua sudah kita bersihkan juga, tinggal kita pemasangannya. Oke, sudah kita pasangkan, kita percepat saja. Seal rodanya juga sudah kering, kemudian kita pasangkan rodanya, kita pasangkan. Nanti kita coba, setelah pasang murnya kita coba apakah masih goyang atau tidak.
Ini mana ini murnya itu untuk pemasangan gardan yang baut nomor 10 tidak saya videokan karena ada teman mekanik yang masang dari samping ya, membantu. Nah, karena yang lain sudah selesai jadi dia membantu. Kita kencangkan rodanya, coba kita gerak-gerakan apakah sudah berhasil atau belum. Dan ini hasilnya ya, kita goyang-goyangkan, kita putar, kita goyang kiri kanan, dan sudah berhasil. Alhamdulillah, sudah tidak gojlak, oblak atau oleng lagi roda belakang. Dan ini yang diganti adalah laker roda yang bagian dalam yang menempel di gardan, yang di bodi CVT nya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel AT Kreasi.